Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 2.341 kejadian bencana di Indonesia. Sekitar 99% adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan. Tahun 2017, jumlah bencana turun sebesar 4,7% dibandingkan tahun 2016. Jumlah korban meninggal dan hilang turun 36% dan kerusakan rumah turun 8%. Hanya korban menderita dan mengungsi mengalami kenaikan 9%. Kejadian bencana puting beliung mengalami peningkatan di tahun 2017 termasuk korban tewas yang ditimbulkan. Besarnya jumlah bencana di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Menyikapi bencana yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, Indonesia telah membangun sistem penanggulangan bencana. Sudahkah Anda siap hadapi ancaman bencana? Kenali jenis bencana, potensi, dan cara menghadapi ketika bencana itu datang. Banjir. Bencana ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan serapan tanah yang cukup. Berikut cara menghadapi bencana banjir. Pertama, jika terjadi banjir segeralah beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Ketiga, amankan barang berharga di rumah Anda. Keempat, matikan semua jaringan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air. Kelima, jangan berjalan di arus air karena dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Bila terpaksa berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak, gunakan tongkat untuk mengacak kepadatan tempat Anda berpijak. Dan yang terakhir, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Tanah longsor. Bencana ini seringkali dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Struktur tanah yang labil sangat mudah mengalami longsor dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang berada di posisi lebih rendah. Tanah longsor juga dapat dipicu oleh getaran gempa hingga merontokkan struktur tanah di atas. Berikut cara menghadapi bencana longsor. Pertama, waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Kedua, bila terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Ketiga, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah Anda. Dan yang terakhir, ikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Letusan gunung api. Bencana ini merupakan keluarnya materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, bebatuan, lahar panas, dan magma. Berikut cara menghadapi bencana letusan gunung api. Pertama, perhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. Kedua, persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Keempat, mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Dan yang terakhir, persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, obat-obatan khusus sesuai pemakai. Gempa bumi. Bencana ini merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Getaran gempa bumi tidak membunuh. Yang membunuh adalah benda atau bangunan yang roboh akibat tidak tahan getaran atau fondasi buruk. Hal lainnya karena kebakaran atau tertimbun longsor yang disebabkan getaran. Berikut cara menghadapi bencana gempa bumi. Pertama, utamakan keselamatan diri, bukan barang. Lari secepat mungkin keluar ruangan atau rumah. Carilah tanah lapang. Kedua, jika tidak mungkin untuk melarikan diri dari dalam bangunan, carilah meja atau benda lain yang kuat yang dapat dipakai untuk berlindung. Ketiga, jauhi peralatan rumah yang mungkin akan jatuh. Keempat, bagi penduduk di wilayah pegunungan, waspadalah terhadap runtuhan batuan dan tanah longsor. Kelima, dan juga bagi penduduk yang bermukim di wilayah pantai atau pinggir laut, segeralah berpindah ke daratan yang lebih tinggi karena gempa di dasar laut berpotensi dan merupakan pertanda umum terjadinya tsunami. Dan yang terakhir, waspadalah akan kemungkinan gempa susulan. Kita sangat menghimbau dan mengharap kepada masyarakat agar paham situasi bahwa bulan November kita musim penghujan tidak karu-karuan lagi.
Sehingga akibat hujan itu banyak bencana, baik dia longsor maupun tumbang kayu serta tiang listrik yang dapat berakibatkan semua kita dapat korban. Dan jika ada terjadi hal seperti ini, agar menjauh dari tiang listrik, kayu yang tinggi serta bangunan yang tinggi. Dan begitu juga walau musim penghujan, kita nampak lihat sama-sama bahwa kebakaran sangat tinggi saat ini. Dari itu pemerintah kita mengharapkan maka waspada dan hati-hati menggunakan tabung gas. Perhatikan karetnya semua agar karetnya dan kontak daripada listrik, sehingga hal ini dapat memperkecil adanya korban dari bencana maupun kebakaran yang ada di daerah kita.